warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan itu program yang telah saya buat. Sebelum itu, terlebih dahulu saya perlihatkan jurnal yang telah saya dapat. Itu di sini, di mana saya mendapat sebuah jurnal yang berjudul Pengelompokan Mahasiswa Potensial Dropout menggunakan metode clustering K-means. Di sini terdapat mahasiswa angkatan di sini 2014, 2015, 2016 dan 2017. Tetapi di sini saya mengambil data yaitu untuk angkatan 2014, di mana pada angkatan 2014 ini berada di semester 7. Seperti itu. Di sini ada 13 data yang telah diambil. Yang lengkap ini yang sebelah sini, yakni dengan NIM-nya 1406111066. Ya, di sini sampai dengan yang terakhir ya. Di sini di jurnal ini sudah didapatkan ada yaitu 4 yang masuk ke dalam klaster 0 dan 1 yang masuk ke dalam klaster 1, dan kemudian ada 8 yang masuk ke dalam klaster 2. Itu yang dimana atributnya itu yang kita ambil nantinya adalah SKS total, IPK, dan semester. Untuk data pembandingnya di sini ya dapat dilihat di sini, dimana dimulai dari C0. C0 itu adalah data titik pusat awalnya yaitu 114 dengan IPK-nya 1,89 dengan semesternya 7, dan kemudian C1-nya SKS totalnya itu 140, IPK-nya 2,41, semesternya 7. Kemudian untuk C3-nya total SKS-nya ada 129 dengan IPK 2,280 di semester 7, seperti itu. Langsung saja ke perhitungan Excel-nya. Ya, di sini ini adalah tabel data yang kita ambil tadi. Kemudian di sini saya telah memasukkan datanya. Kemudian untuk kasus pembandingnya yaitu ini dari C1 sampai C2. Yang tadi ini C2 bukan C3. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ambil seluruh tabel kasusnya tadi yang berjumlah 13 kasus. Kemudian untuk mencari jarak terdekatnya dengan yaitu dengan titik klaster yang C0, C1, dan C2. Yaitu dengan ini. Ini adalah untuk yang C0. Yaitu dengan mencari rumusnya seperti ini. SQRT atau akar SKS total dikurang dengan titik pusat dari SKS totalnya, kemudian dipangkatkan 2. Setelah itu dijumlahkan dengan IPK dikurang dengan 1,89, ini adalah pusat klasternya. Kemudian dipangkatkan 2, dijumlahkan, kemudian dijumlahkan dengan semesternya, yaitu semester 7, dikurang dengan 7, dipangkatkan 2. Setelah itu, setelah didapat yang di dalam akar, kemudian diakarkan dan didapatlah hasilnya 18,1003335. Ya, ini dilakukan untuk seluruh tabelnya. Kemudian yang C1 juga seperti itu dengan mengambil titik pusat C1-nya
dan kemudian C2-nya juga seperti itu. Dengan mengambil titik pusat dengan di C2-nya. Ya, kemudian setelah didapat hasilnya seperti ini, cari nilai terkecil dari C0, C1, dan C2. Maka di sini saya melakukan untuk inisialis nilai terkecilnya, di mana di data pertama terdapat di C2 nilai terkecilnya seperti itu. Kemudian untuk data keduanya di C0, data ketiganya di C2 lagi, data keempatnya di C0, data kelima di C2, dan data keenamnya di C2. Sampai ya dapat lihat di seperti ini, C7-nya di C0, C8 di C0, C9-nya di C1, dan kemudian dari C10 sampai C13 berada di posisi C2 seperti itu. Setelah itu dilakukan proses perhitungan kembali dengan mencari titik pusat klaster barunya seperti itu. Dengan seperti ini untuk mencari titik pusat barunya dengan mencari nilai total dari setiap klasternya seperti itu. Seperti ini C0 itu kan ada kasus 2, kasus 4, dan 7 dan 8 seperti itu. Total SKS totalnya ini dicari terlebih dahulu, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa kali kita menjumlahkan. Atau kita mencari average-nya, rata-ratanya seperti itu. Setelah itu lakukan juga seperti itu pada IPK. Apabila kita mencari klaster nolnya, maka kita harus sesuai dengan ini ya, klasternya. Maka didapatlah IPK-nya 2,025. Ini IPK barunya dan semesternya tetap semester 7. Seperti itu juga di klaster 1 dan klaster 2-nya. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan klaster barunya, maka tidak sama dengan yang ini tadi. Kita hitung dulu untuk SKS totalnya, IPK, dan semesternya dibandingkan dengan di titik pusat klaster barunya seperti itu. Kemudian dicari untuk seluruh kasusnya, dan kemudian C1-nya seperti itu juga, C2-nya seperti itu. Dan setelah itu kita lakukan kembali pengelompokan klaster seperti itu. Setelah itu didapatlah kasus data keduanya seperti ini hasilnya. Ternyata setelah dibandingkan dengan data pertamanya tadi, itu pencarian data pertamanya tadi, yaitu pengelompokannya, ternyata dari hasil kedua ini sama. Maka untuk itu prosesnya berhenti karena datanya tidak bertambah atau tidak berubah seperti itu. Karena anggota kelompoknya juga tetap sama. Oke, langsung saja lihat ke database-nya. Ya, kita langsung lihat ke database-nya. Ini di sini saya memasukkan database-nya sesuai dengan data yang di Excel tadi ya. Setelah itu kita langsung masuk ke program, sekaligus kita bahas ke codingnya seperti itu. Ini adalah tampilan hasil programnya. Ya, kita langsung lihat di proses. Di sini di sini ada koneksi seperti itu, dan ini adalah function untuk pemanggilan saja. Ini adalah function untuk melakukan pengakaran dan sekaligus pangkat 2-nya tadi. Dan ini untuk proses perulangan ketika menampilkan seperti itu. Itu langsung saja ke index. Index ini hanya untuk menampilkan, di mana di sini ada proses database, yaitu select from data, untuk menampilkan seluruh data dari database. Kemudian di sini untuk proses inputnya dilakukan secara manual, di mana ini adalah C0 dan kemudian C1 dan C2-nya. Ya, seperti ini tampilannya. C1 untuk C2-nya.
Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap proses. Ini sudah saya isi ya untuk itu. Langsung saja kita klik proses. Ya, untuk tampilan prosesnya seperti ini. Di mana dia ini hanya untuk munculkan data dari database-nya tadi. Di sini ya, di sini untuk tampilkan datanya, untuk menampilkan database-nya. Oh ya, terlebih dahulu di sini ini kita mengambil data dari index.php ya untuk dipostkan ke proses.php seperti itu. Kemudian ini untuk menampilkan datanya dari database seperti itu, dari sini sampai situ, di sini sampai sini. Kemudian untuk yang ini titik pusat awal ini diambil dari data yang kita input tadi atau kasus titik pusat awal yang kita input tadi seperti itu. Ini ditampilkannya di sini. Ditampilkan secara manual saja untuk dipanggil satu persatu. Kemudian setelah dimunculkan, maka kita mencari hasil include untuk proses yang pertama seperti itu. Di proses yang pertama kita ini hanya untuk menampilkan yang di atasnya sebenarnya. Kemudian ini saya membuatnya di sini dengan manual, di mana di sini saya deklarasikan terlebih dahulu yaitu jumlah channel ini untuk nantinya kita mencari total jumlah berapa kali dia C2-nya, berapa kali dia C0-nya, dan berapa kali dia C1-nya. Itu jumlah minimumnya seperti itu ini ya, untuk mencari yang ini. Untuk mencari yang jumlah minimum C0, C1, dan C2 seperti ini yang ini. Ya, ini saya deklarasikan terlebih dahulu untuk jumlah C0. Kemudian jumlah SKS C0, C1, dan C2. Ini yang untuk yang ini ya, untuk mencari setiap dia minimumnya C0 yang terpilih, maka dilakukan proses perhitungan, yaitu dengan jumlah C0, kemudian jumlah SKS C0, yaitu jumlah SKS C0 ini, yang ini tadi ya, yang dideklarasikan 0 ini, dijumlahkan dengan raw SKS, yaitu nilai SKS-nya seperti itu. Ya, contohnya nilai SKS-nya seperti ini. Ini contohnya 132, ini pada C2. Berarti C2 itu apabila dia terpilih C2 seperti ini. Ini else min 0, C0, dan C1 dan C2 sama dengan C2 terpilihnya. Maka dilakukan proses perhitungan SKS-nya seperti ini. Jumlah SKS C2 sama dengan deklarasinya tadi 0. Berarti jumlah SKS C2-nya 0 ditambah dengan SKS yang baru yaitu 132 seperti itu. Ini dilakukan secara berulang karena dia di dalam perulangan ini. Kemudian untuk yang ini saya buat manual saja di sini, yaitu dengan C0 saya masukkan di sini untuk mencari akar dari nilainya, untuk mencari ini ya jalur terdekatnya seperti itu, untuk menghitung perhitungan jalurnya atau mencari klasternya. Setelah untuk klasternya, kemudian ini lakukan seleksi di mana dia apabila dia 0, maka muncul 0-nya seperti ini dan keterangannya C0. C0 ini untuk munculkan ini saja ya, C0 ini. Untuk memunculkan saja. Kemudian jumlah C0 sama dengan C0 tambah 1 ini untuk mendapatkan jumlah yang ini, yang menjumlah. Kemudian untuk jumlah SKS C0 sama dengan jumlah SKS C0 tambah ini untuk mendapatkan total dari berapa total SKS di klaster kedua atau klaster ke-0 atau klaster ke-1 seperti itu. Setelah dapat, dan ini jumlah IPK juga sama seperti ini tadi, dan juga semesternya. Setelah dilakukan proses seleksi, kemudian di sini ada proses pemunculan data yang telah diseleksi tadi.
yaitu yang ini ya, hasil include ini yang di dalam tabel ini. Kemudian di sini ada saya mendeklarasikan pusat SKS C0 sampai IPK dan semester seperti itu. Ini hanya untuk menampilkan ini ya. Nih yang ini pusat SKS C0 sama dengan 114,75 yang ini ya. Yang bawah ini untuk memunculkan yang bawah ini nanti. Kemudian setelah ini deklarasinya tadi, kemudian dipanggil atau dimunculkan lagi deklarasinya, yaitu pusat SKS C0 sama dengan jumlah SKS C0 dibagi dengan jumlah CO. Ini untuk mencari rata-ratanya seperti itu. Jumlah ini tadi, jumlah nilai yang ini tadi, jumlah nilai minimumnya, misalnya ini C0 kan ada 1, 2, 3, 4, yaitu mendapat nilai 4-nya. Seperti itu, ini untuk mencari nilai minimumnya. Kemudian jumlah total SKS tadi, yang dicari tadi, yang total dari SKS ini, dibagikan dengan berapa total klaster yang didapat pada posisi C0 seperti itu. Sama dengan C1 juga seperti itu, C2 juga seperti itu. Maka setelah itu didapatkan hasil ini, kemudian saya tampilkan dalam Echo ini. Yang mana ini didapat hasilnya yang ini. Untuk mencari klaster selanjutnya seperti itu. Ini untuk mencari hasil include selanjutnya. Setelah itu maka dipakailah data baru ini, yaitu klaster baru ini dari C0 sampai C2 dipakai untuk mencari hasil include yang baru, di mana hasil include yang baru tadi sama juga seperti yang tadi, dilakukan juga pengakaran. Di sini didapat lagi jumlah minimum C0 ada 4, yaitu 4 sama dengan yang tadi. Oh ya, di sini ada nilai minimal. Di sini di dalam dari C0 sampai C2 itu kita mencari nilai minimumnya. Ya, nilai minimum tadi yang udah saya contohkan ya, yang di sini pakai if dia pakai lakukan seleksi. Ya, seperti ini tadi. Setelah itu yang kedua ini dilakukan lagi seperti itu, dan di sini saya melakukan juga secara manual. Di sini saya masukkan lagi nilainya, tetapi di sini saya merubahnya pada proses SQRT-nya atau pengakarannya, di mana pengakarannya saya menggunakan nilai dari pusat SKS pusat klaster yang baru tadi, yang ini yang didapat di sini tadi, saya masukkan lagi ke dalam data yang baru untuk mencari nilai yang baru seperti itu. Di sini saya melakukannya manual, dan ini sama prosesnya seperti yang tadi, tidak merubah variabelnya juga yang di sini. Hanya saja di sini kita merubahnya, saya merubahnya dengan pusat klaster yang baru seperti itu. Dan kemudian memunculkan kembali, ini untuk memunculkan dan melakukan proses pencarian rata-ratanya seperti itu. Maka setelah didapat, prosesnya dapat saya simpulkan di sini proses dari proses yang include pertama sampai include keduanya, sampai dia berhenti ini di include kedua, itu adalah sama, di mana jumlah minimumnya adalah tetap 4, jumlah minimum C0-nya adalah 4, jumlah minimum C1-nya adalah 1, tetap 1, jumlah minimum C2-nya tetap 8, dengan pusat klasternya yang didapat seperti ini. SKS C0-nya 11,75 dan sampai dengan C2-nya. Ya, di sini saya dapat membandingkan dengan hasil yang didapat di jurnal. Ya, saya bandingkan dengan yang didapat di jurnal. Di sini di jurnal itu dia mendapatkan, ya di sini ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, di mana C2-nya dia mendapatkan 4. C2-nya dia mendapatkan 8 di sini. Kemudian C0-nya dia mendapatkan 4, C1-nya dia mendapatkan 1, seperti itu.
sama ya seperti yang di sini tadi. C0 dia mendapatkan 4, C1 dia mendapatkan 1, C2 dia mendapatkan 8. Ya. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya jurnal yang saya dapat dan program yang telah saya selesaikan adalah sama seperti itu. Mungkin sekian penjabaran program dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.